Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya Rokib. Pada tutorial kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sebuah bahasa pemrograman yang sangat populer sekali, dan bahasa pemrograman ini banyak sekali digunakan untuk data science, artificial intelligence, big data, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman itu adalah Python. Sebelum kita memulai topik pembahasan mengenai Python, mungkin sedikit saya ingin merefresh kembali hal yang memang sangat fundamental sekali, yaitu mengenai apa sih bahasa pemrograman itu. Nah, kalau kita artikan, pemrograman adalah sebuah cara yang kita lakukan untuk memberikan instruksi ke komputer melalui sebuah kode. Jadi ketika kita menuliskan sebuah kode, di mana kode itu merupakan sebuah instruksi yang kita berikan ke komputer. Sebagai contoh, kita menuliskan sebuah kode untuk membuat sebuah button gitu dengan style berwarna biru misalkan, dengan bordernya putih dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah pemrograman. Nah, sebenarnya kita sudah tahu kalau komputer itu dia tidak mengerti bahasa manusia. Dia tidak mengerti bahasa Inggris, dia tidak mengerti bahasa Indonesia, dia tidak mengerti bahasa Cina, apalagi bahasa Sunda dan lain sebagainya. Nah, yang dimengerti oleh komputer hanyalah 1 dan 0. Nah, lalu bagaimana caranya sebuah komputer berinteraksi oleh manusia? Nah, sebagai contoh ilustrasinya seperti ini. Hai komputer, tolong buatkan saya sebuah program. Nah, maka kita memberikan instruksi kepada komputer berupa sebuah code. Nah, lalu komputer juga akan memberikan respon dari program yang telah jadi gitu kan, melalui instruksi dari sebuah kode yang kita berikan. Nah, biasanya kita membuat sebuah kode itu kan menggunakan sebuah bahasa pemrograman, dan tentu kita tahu ya, bahasa pemrograman itu kan banyak. Ada JavaScript, ada Python gitu kan yang sekarang akan kita pelajari, dan ada juga PHP. Nah, bagaimana caranya si bahasa pemrograman ini bisa memerintahkan atau memberikan instruksi kepada komputer, sedangkan kita tahu ya bahwa komputer itu kan hanya mengerti angka 1 dan 0. Lalu kan kita ketika menulis kode, nah yang kita tulis di kode itu bukan sebuah angka 1 0 1 1 0 dan lain sebagainya, tapi kita menuliskan sebuah kode yang berbahasa bahasa Inggris gitu kan. Nah, bagaimana komputer itu bisa mengerti? Nah, bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk memberikan kode gitu kan, kode yang kita gunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer, dari bahasa pemrogramannya ini mereka memerlukan sebuah penerjemah ya. Jadi mereka memerlukan sebuah translator. Nah, translator ini dalam sebuah bahasa pemrograman itu ada dua. Yang pertama interpreter, nah yang kedua compiler. Nah, kalau Python itu sendiri, si Python ini menggunakan interpreter. Kalau misalkan JavaScript dia menggunakan compiler, PHP juga sama menggunakan compiler. Nah, nanti dari translator ini baru akan mengirimkan hasil terjemahan dari kode yang kita tulis ke bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, maka dari itu ketika kita menulis sebuah kode di mana di dalam baris kode itu adalah sebuah instruksi untuk membuat sebuah program di komputer. Nah, sebenarnya kita itu menulis sebuah kode yang nantinya akan diterjemahkan gitu oleh interpreter ataupun compiler yang nanti bisa dimengerti oleh komputer. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi sebenarnya kode gitu yang kita tulis itu tidak langsung berinteraksi dengan si komputer, tidak langsung berinteraksi dengan bahasa mesin, tapi si kode itu sendiri memerlukan sebuah interpreter atau compiler. Itulah kenapa ketika kita ingin menulis sebuah kode gitu dalam bahasa pemrograman tertentu, nah kita diharuskan untuk pendownload gitu kan. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah program dari bahasa Python, berarti kan kita harus install dulu tuh si Pythonnya di komputer kita. Nah, kalau kita ingin bikin sebuah website pakai PHP, berarti kita harus install dulu tuh PHP-nya di komputer kita. Nah, kalau web ini kan kita juga butuh
Apache atau Nginx gitu kan untuk menjalankan web server. Nah, begitu juga bahasa pemrograman yang lainnya, kecuali mungkin kalau kita langsung menuliskan kode pakai bahasa mesinnya itu sendiri. Tapi saya rasa mungkin sekarang ini sudah tidak ada programmer ataupun developer-developer yang menuliskan sebuah kode langsung menggunakan bahasa mesin. Umumnya sekarang ini kita ketika membuat sebuah program, nah pasti kita akan membutuhkan sebuah interpreter atau compiler yang nanti baru akan diterjemahkan ke bahasa mesin yang ada di komputer. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tadi Python itu kan menggunakan sebuah interpreter. Nah, bagaimana sih komunikasi dari Python, dari bahasa Python, dari coding Python itu ke komputer? Nah, alurnya tuh seperti ini. Nah, yang pertama, kode yang kita tulis dalam bahasa Python, nah itu nanti akan diterjemahkan oleh sebuah interpreter, nah menjadi bahasa C ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti dari diterjemahkan ke dalam bahasa C, penerjemahkannya itu menggunakan sebuah virtual machine yang bernama si Python. Baru dari situ nanti bisa dibaca oleh si komputer. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Dari bahasa Python nanti akan diolah oleh si interpreternya, di mana sebenarnya interpreternya itu sendiri nanti di dalamnya akan menjalankan sebuah virtual machine yang bernama si Python. Nah, si Python ini kalau kalian ingin melihat skripnya ya, kalian bisa ketik aja di Google si Python GitHub. Jadi si Pythonnya ini C Python spasi GitHub. Nah, di situ nanti akan ada script dari interpreter si Python itu sendiri. Oke. Mungkin untuk pembahasan awalnya cukup sampai di sini. Sekian, sampai jumpa di video-video pembahasan mengenai Python berikutnya. Assalamualaikum.